Saya mengenal musik dangdut ini diawali dari kesukaan saya terhadap musik tradisi. Kebetulan di sekolah saya di SMP 3 itu dulu, SMP 3 Lumajang, itu ada ekstrakurikuler musik tradisional atau gamelan, karawitan. Tapi karawitannya tidak menggunakan gamelan Jawa besar. Ya, jadi itu menggunakan musik dangdut istilahnya. Walaupun saya di zaman SMP itu masih belum mengenal seutuhnya seperti apa sih dangdut itu ya. Maka mengalami proses perkembangan itulah saya sering bertemu dengan para tokoh dan narasumber yang lainnya, baik itu secara mitra berkarya maupun mungkin sharing. Akhirnya saya lebih lama waktunya akhirnya mengenal seperti apa musik dangdut itu. Di tahun 1965, sebelum itu mungkin sudah berkembang. Dangdut itu dipentaskan pertama kali di Kecamatan Sawilangan di rumahnya Bapak Sadi. Jadi dangdut dulu fungsinya ada dua item. Yang pertama adalah untuk kerapan sapi, ngarak sapi di Lumajang ya. Yang kedua adalah getak doro atau yang sekarang itu pelepasan burung merpati. Nah, itu adalah asal muasal bagaimana dangdut atau musik daerah itu berkembang. Dan dangdut itu sendiri sebenarnya kenapa dangdut ada dua item. Yang pertama disebut dangdut, yang pertama itu dari segi alat musiknya itu kendang dan gong dengan fungsinya bunyinya kan gong ya. Yang pertama itu versi. Yang kedua, dangdut itu berasal dari kata dalung. Dalung itu adalah pendalungan. Dan pendalungan itu adalah periuk besar. Periuk besar itu adalah percampuran antara budaya Jawa dan Madura yang menyatu. Dari sisi apa itu? Kalau kita lihat dari segmentasi musik dangdut sendiri, yang pertama adalah alatnya kenong telok, terus seroneng dan sebagainya. Itu kan masuk di ranah Madura. Sedangkan kentongan besar kalau dulu sama dia di setiap apa namanya ini loh, pusat pemerintahan desa itu. Zaman dulu kan ada kentongan besar ya sebagai tangga. Sebagian rata-rata di Jawa banyak. Segmen itulah yang mewakili bahwa dangdut itu adalah kesenian yang tumbuh dan hidup di zona pendalungan atau Jawa dan Madura. Jadi musik dangdut sudah populer mulai tahun 1960-an, 60-an di zaman setelah kemerdekaan sampai dengan di tahun 90-an itu populer. Itu untuk mengiringi lagu Madura waktu itu. Tapi di tahun 2000-an itu sudah mulai low, sudah mulai perkembangan sudah mulai terkikis ya, karena mungkin di era milenium sehingga tidak banyak orang maka saya 2007 sudah mulai menggeluti musik itu. Setelah keluar dari SMP saya mendirikan sanggar namanya SIO Indonesia Culture itu. Setelah itu saya mencoba merevitalisasi dan merekreasikan maksud saya adalah dangdut tidak hanya sebagai instrumen untuk melakukan kegiatan pelepasan burung merpati, tapi ini bisa menjadi sebuah sajian di mana dangdut ini mampu menjadi sebuah kekuatan instrumental untuk sebuah seni pertunjukan, baik itu tari maupun seni pertunjukan lain. Itu maka mulai tahun 2007 itu saya mencoba mengkoleksikan beberapa alat musik untuk masuk di dalam kesenian musik seperti rebana. Itu kan sebenarnya bukan asli dangdut ya kan, tapi saya mencoba memasukkan itu segmen itu supaya apa, ruang ekspresinya lebih besar. Kalau kita melihat dari asal suku katanya pendalungan dan dalam percampuran Jawa dan Madura, maka di sana kita bisa simpulkan bahwa kesenian ini adalah kesenian yang melatar belakangi sebuah perkembangan budaya baru. Jadi sebenarnya kesenian ini bukan asli juga. Kenapa saya katakan bahwa pendalungan itu sebenarnya sudah tercampur? Jadi saya katakan pendalungan itu adalah sebuah hasil fermentasi yang dihasilkan dari kebudayaan Jawa dan Madura. Jadi bukan asli Tengger, bukan asli Osing, bukan asli, atau mungkin di luar Jawa atau di Bali ada
eh, ada si Sasak, suku Sasak bukan. Jadi itu sudah bercampuran Jawa dan Madura secara fleksibel, tapi menghasilkan sebuah genetika baru yang dimana genetika ini tidak meninggalkan nilai budaya Jawa dan Madura. Segmentasi piringan bunyi, tempo, nuansa nada ini sudah berbeda. Terus kita tahu bahwa kebudayaan Lumajang ini bahwa kenong telok itu kan salah satu segmentasi hasil murninya dangdut sebenarnya. Kenong telok. Kenong telok itu kan digunakan untuk mengiringi seni jaran kencang. Itu jangan dilupakan juga bahwa itu adalah cikal bakal berdirinya sebuah kesenian dangdut juga kalau menurut saya begitu. Maka yang membedakan adalah di dangdut itu ada kentongan-kentongan besarnya. Kalau di kenong telok kan tidak ada pakai kentongan. Nah, yang membedakan dari lain adalah bagaimana sistem memukul dan bunyi yang dihasilkan atau nada yang juga dihasilkan berbeda akhirnya nanti di ritmenya. Kalau itu tergantung selera pembuat karya sih. Kalau sebenarnya ada juga beberapa gending-gending dangdut kayak berlampa terus narak sape itu ada gending-gendingnya juga di dangdut yang memang dari awal sudah dibentuk. Maksudnya mereka dari awal yang aktivis musik dangdut sudah membuat gending-gending tersebut. Gending itu ya sejenis lagu dan semua itu rata-rata berbahasa Indonesia. Maka segmentasi dangdut ini bisa diterima orang Jawa seperti apa? Maka ada sebuah bisa sampaikan revitalisasi sebuah karya di mana anak muda bisa menyatu di sana. Dan ini yang harus diketahui sebenarnya oleh anak muda bahwa dangdut tidak hanya cara memukul, tidak hanya cara menyajikan, tapi nilai sejarahnya harus benar-benar dipahami sehingga ketika kita melaksanakan sebuah peragaan atau sebagai pelaku seni itu tahu betul sejarah. Kita nggak melupakan itu harusnya. Kalau saya sih lebih pada bagaimana dangdut yang sudah menurut saya ini sudah diambang kepunaan, ini bagaimana lahir kembali dengan sebuah segmentasi yang tetap pada porsi aslinya, tapi ada nilai-nilai yang sudah terbangun. Kalau saya sisi kesenian sebenarnya kita bagaimana melestarikan. Kecuali kalau barang itu milik pribadi ya. Maka bagaimana wayang misalnya, kita nggak perlu izin pada yang membuat wayang, siapa yang membuat wayang, tapi paling tidak kita berburu dari beliau-beliau yang memang sudah luar biasa seperti almarhum Pak Sali dan sebagainya. Itu kan ya saya terus terang saja kami bagian dari yang bagi Irfan yang masih ada, itu kami bagian dari mereka yang memang dari awal kita diajari untuk kesenian. Apakah selanjutnya lah itu sebenarnya kan keinginan dan kerja keras kita lah yang membuat kita bertahan, fighting, atau memang kita selesai latihan ya selesai gitu. Nah, namun seberapa besar inovasi kita sih bahwa dangdut itu tidak hanya sebagai sarana untuk mengenalkan budaya. Perkembangan zaman di Indonesia ini tidak bisa kita mengenalkan budaya saja, karena budaya itu akan tergerus dengan budaya itu sendiri. Percaya atau tidak? Contohnya seperti budaya itu adalah membangun peradaban. Peradaban itu tidak pada segmentasi kotak budaya itu sendiri, tapi harus melihat sisi sosial, sisi ekonomi, nah itu yang menjadi budaya itu berkembang. Maka saya katakan budaya itu akan punah dengan budaya itu sendiri. Nah, mungkin sulit dipahami, tapi contoh, kalau budaya tidak dipadukan dengan sisi ekonomi, bagaimana mereka bisa bertahan? Nah, maka saya kembangkan sistem pemberdayaan masyarakat desa dengan metode pengenalan musik dangdut itu, termasuk kerukunan lintas agama kita bangun dengan kita menggunakan segmentasi musik dangdut. Nah, dengan cara jadi salah satu daya tarik kita untuk pengenalan musik dangdut bagaimana memberdayakan masyarakat itu dari sisi ekonomi.
dari sisi pekerjaan, bukan mereka hanya berlatih musik dangdut ya saya katakan, tapi dari aktivitas yang dihasilkan sebuah karya itu, artinya di sebuah festival, di festival itu ada orang jual, di festival itu lahir sebuah benih-benih karya baru, di festival itu lahir sebuah komunitas-komunitas baru, itulah yang kita ambil hikmahnya. Maka saya sampaikan bahwa melestarikan musik dangdut itu tidak hanya melestarikan sebuah budaya, tapi di sana kita melestarikan sebuah nilai sejarah, nilai mitra, nilai ekonomi, nilai pemberdayaan. Ya, yang jelas semua perjuangan pasti ada tantangan. Maka setelah tantangan habislah perjuangan. Betul itu. Maka saya katakan merdeka itu tidak ada sih. Merdeka itu adalah hasil sementara yang kita dapatkan dari sebuah perjuangan. Setelah kita menghadapi tantangan, maka kalau kita katakan bagaimana sih suka melestarikan musik dangdut, yang jelas bahwa tantangan melestarikan musik dangdut itu adalah yang pertama zaman, berubahnya zaman, yang kedua pola pikir masyarakat, yang ketiga adalah keterbatasan alat, yang keempat adalah minat generasi muda, yang kelima adalah komitmen untuk memperbaiki. Ini yang paling penting kita bangun dulu. Nah, seperti apa yang harus kita hadapi? Yang jelas saya yang pertama adalah bagaimana mengajak orang lain dulu untuk senang terhadap seni budaya, itu dulu yang kita tanamkan. Yang kedua alat, keterbatasan alat. Sarana ini menjadi nilai penunjang penting juga dalam sebuah pelestarian budaya. Namun juga yang paling penting adalah bagaimana semangat kita mensinergikan. Jadi seolah-olah orang lain itu rata-rata bahwa sarana itu menjadi penting. Iya, namun bagaimana mensinergikan komitmen kita untuk sebuah pengembangan ini yang sulit. Tidak semua orang memang melakukan itu. Jadi aktivitas saya, apa sih tantangannya, suka dukanya, ya kesukaan kita adalah di mana dangdut ini bisa berkembang, bukan di arena tataran kami saja, bukan di CIO saja, tapi bagaimana orang lain tersentuh ingin membuat komunitas. Itu sebenarnya keberhasilan seorang pelopor. Maka seorang pelopor bisa dikatakan berhasil bukan timnya jaya, bukan timnya terkenal di dunia, tidak, tapi lahirnya komunitas baru yang dipelopori oleh lahirnya sebuah pergerakan. Bagaimana pergerakan-pergerakan Budi Utomo itu bisa membangkitkan semangat anak muda, bukan organisasi Budi Utomonya yang sangat besar, tapi lahirnya pergerakan-pergerakan baru di masing-masing titik. Dan itu terjadi di Lumajang. Alhamdulillah beberapa komunitas mereka sudah mulai konsen terhadap kesenian lokal, walaupun saya katakan nilai efektivitas dan integritas kita masih mungkin ya masih jauh dari angan-angan, tapi paling tidak sudah ada pionir-pionir yang lain dari masing-masing daerah.